نبينا مولانا Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para yang bermuda, kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat yang lebih dan akhirat yang mulia Allah. Hadirin jemaah kajian sebelum berakhir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi hari ini, adalah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, untuk tema kajian pada pagi hari ini dengan tema jalan mendaki yang akan disampaikan oleh guru kita Prof. Dr. Bazki Haji Ahmad Sobari, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan majelis ilmu kita, salat subuh berjamaah, bersilaturahim. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai tambahan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kajian kita adalah jalan mendaki. Judul ini saya ambil dari tafsir ayat Al-Quran dari surat Al-Balad yang akan kita bahas mulai dari ayat 8-nya. Jadi di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan ayat, ada yang tujuannya untuk menyampaikan di antaranya pembahasan kita di surat ini. Allah menyampaikan nikmat yang sudah diberikan dan akan diberikan kepada kita. Jadi seluruh nikmat itu diingatkan sumbernya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di surat yang akan kita bahas ini, Allah menurunkan ayat ini tujuannya bukan sekedar menyampaikan nikmat yang sudah diberikan dan akan diberikan,
Tapi di ayat ini tujuannya Allah menyebut nikmatnya, mengingatkan untuk penggunaannya. Jadi supaya nikmat yang Allah berikan di ayat ini agar kita gunakan sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi makanya itu kalau tadi ada doa kunut, wa barik lana fima, merem Pak, belum merem. Wa barik lana fima a'tai, ya Allah berikan keberkahan. Keberkahan itu asyadatul khair, berikan keberkahan yang terus mengalir, yang tiada henti, fima a'tait, dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi setiap kebaikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita doa, kita minta semoga dari nikmat-nikmat yang banyak itu akan lahir berbagai kebaikan. Wa barik lana fima a'tai. Jadi sekali lagi di ayat yang akan kita bahas ini, maksud Allah bukan ingin menyampaikan nikmatnya, tapi tujuan Allah adalah menyampaikan ayat ini, nikmat itu kamu gunakan untuk apa? Kita bahas mulai dari ayat 8 surat Al-Balad, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil keberkahan Al-Quran, kita baca Pak sama-sama. Insya Allah hafal ini, insya Allah. Mulai ayat 8. Alam naj'al lahu aidain. Kemudian wa lisanan wa syafatain. Lanjut Pak. Wa hadainahun najdain. Lanjut. Falaqta'amal raqabah. Wa ma adraka mal raqabah. Fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi mas yatiman dha maqrabah aw miskinan dha maqrabah. Iya, kalau rame-rame hafal ya Pak, alhamdulillah. Iya, yang penting belakangnya bah, robah, bah. Alam naj'al. Sedikit kita praktek tadarus yang dulu pernah kita bahas. Tadarus itu maknanya bukan hanya baca rame-rame berulang-ulang. Itu namanya tartil. Ya, jadi kalau baca Quran kita faham, kita hayati, semoga kita amalkan. Itu tadarus namanya. Belajar mengulang-ulang sampai paham, bukan hanya bacanya, tapi maknanya. Jadi tujuan tadarus adalah faham. Ya. Alam naj'al, jim. Kalau bicara taksin, jim itu lidah tengah. Aj,
naj'al. Kalau qalqalah di tengah itu kecil, bahasa kita sekedar lewat. Alam naj'al, jangan alam naj'al. Jadi bukan alam naj'al, tapi alam naj'al, sekedar lewat aja. Alam naj'al lahu 'ainain, 'ainain. Naj'al bukan naj'al. Tajri min tahtihal anhar, jangan tajri tapi tajri, jadi bukan tajri. Kemudian alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa sya, sama dengan jim. 4 huruf, 3 huruf yang keluar dari lidah tengah, wasatal lisan, jim, ya, sya, ash, syafatai, walisanahu wa sya, sya. Kalau sin, torful lisan, ujung lidah, as, sa, lisanan. Kalau sya, tengah lidah, ash, syafatain, walisanahu wa syafatain, ash, tengah. Min syarri, kalau kita sholat baca anas, ada sin ujung lidah, ada sa tengah lidah. Min sya tengah, syarril was ujung sin. Min syarril waswasil, sin ujung lidah, sya tengah lidah. Min syarril waswasil khannas. Makanya kalau pas Pak, Quran itu indahnya luar biasa. Baca An-Nas aja, sinnya luar biasa Pak. Sin itu rokhawah, ngalir, ujungnya min syarril waswasil khannas, sampai keluar angin. Jadi bukan min syarril waswasil khannas, khannas, enggak, alirkan dulu rokhawa, khannas, rokhawah namanya. Kalau An-Nas mah bapak-bapak udah di luar kepala ya, ya udah apal banget itu. Baik, itu sekedar Pak, 2 huruf saja imbasnya kemana-mana. Akan ketemu di ayat yang lain. Huruf sya banyak sekali di ayat yang lain, huruf sin banyak sekali, jim di tengah mati banyak sekali. Naj'al, tajri ya. Kita masuk maknanya. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah, tidakkah kami telah menciptakan untuknya, alam naj'al lahu, kami telah menjadikan untuknya, 'ainain, 2 mata. Di ayat ini Allah tahu bahwa sebagai seorang muslim kita sangat tahu yang menciptakan mata kita adalah Allah. Tapi yang di ayat ini yang Allah tuju adalah mata yang kamu tahu, yang menciptakan aku itu kamu tahu, tapi kamu gunakan untuk apa? Jadi titik berat di ayat ini adalah digunakan untuk apa? Kenapa? Semua kita udah tahu dan sadar ini ciptaan Allah.
Tapi di ayat ini kamu gunakan untuk apa dua matamu? Alam naj'al lahu ainain. Alhamdulillah, pagi-pagi hari ini mata kita keduanya kita gunakan untuk melihat, untuk melihat saya di majelis ilmu hari ini, di pagi ini. Saya mah potongannya begini, enak gak enak yang begini. Alhamdulillah sudah kita gunakan melihat hadir di majelis ilmu. Itu yang Allah ingatkan di ayat ini. Digunakan untuk apa mata kita? Nah, nanti siang dua mata kita ini di ayat ini gunakan untuk melihat yang baik-baik. Alam naj'al lahu ainain. Jadi mata kita ini luar biasa, Pak. Maksud di ayat ini, lihatlah yang baik-baik. Kita bisa melihat apa saja. Nah, kemudian walisana wasyafatai. Kita semua tahu kok, sadar betul lisan kita ini ciptaan Allah. Di ayat ini, lisan kamu gunakan dong untuk yang baik-baik. Bicaralah lewat lidahmu, bercakaplah lewat lidahmu dengan percakapan yang baik-baik. Walisanan. Lisan itu satu, Pak. Satu aja lidah kita udah jago main silat, Pak. Satu aja udah jago banget nih main silat. Silat lidah. Melesnya jago banget, memakinya jago banget, menghinanya jago banget. Lisan manusia tuh. Di ayat ini gunakan dong bahasa kitanya, lidahmu untuk bercakap-cakap, untuk berbicara yang baik-baik setiap hari. Hari ini bisa kita muhasabah mata kita, ntar malam mau tidur ngelihat apa nih? Lidah kita mau tidur nanti malam ngomong apa nih? Yang di ayat ini, gunakan lidahmu untuk berbicara, bercakap-cakap yang baik-baik. Itu maksud ayat ini. Kemudian syafatai, dua bibir, sini dan sini. Ini gunakan untuk yang baik-baik. Semua kita tahu, sadar betul ini nikmat ciptaan Allah. Tapi di ayat ini, bicaralah bibirmu itu untuk kebaikan. Dua, Pak. Kalau satu, maaf, andaikan Allah kasih satu atas aja, bisakah kita berbicara? Satu aja, Pak, satu bibir, bawah enggak nih? Bisa enggak kita bicara? Enggak akan bisa. Atau dikasih lidah tanpa bibir, bisa bicara, Pak? Enggak akan bisa. Ini kita sariawan aja sedikit, udah luar biasa kita makan kurang nikmat. Wasyafatai, jadi dengan dua bibirmu yang aku telah berikan kepadamu di ayat ini, bicaralah lewat bibirmu untuk kebaikan. Gunakan untuk kebaikan. Semua kita tahu ini ciptaan Allah, tapi di ayat ini untuk apa kamu gunakan?
Dengan lidah dan bibir, Pak, kita bisa mengutarakan apa yang ada di hati kita. Betapa menderitanya kita seandainya tidak ada lidah, tidak ada bibir, semua tersimpan di hati, nggak bisa keluar. Betapa menderitanya kita. Semua yang ada di kepala nggak bisa kita sampaikan, nggak bisa kita curhatkan, nggak bisa kita kemukakan, karena Allah nggak kasih lidah dan bibir. Betapa kepala kita luar biasa, Pak. Pusing pasti. Semua tersimpan di sini, nggak ada sarana untuk mengeluarkan dan menyampaikan. Jadi ketika kita diberikan ini semua, lisan, bibir kita di ayat ini, gunakanlah untuk kebaikan. Walisanan wasyafatain, berzikirlah, baca Quranlah, gunakan untuk kebaikan. Kalau kita dikasih organ yang lain, misalkan di ayat yang lain Allah berikan kita hati, fuad, itu hati yang paling dalam, gunakan untuk memaafkan, jangan gunakan untuk mendendam. Itu maksud Allah kasih hati ke kita. Gunakan untuk yang baik. Jadi bukan diciptakan untuk memarahi, tapi digunakan untuk memaafkan, Pak. Itu maksud Allah memberi nikmat. Gunakan untuk kesabaran. Di hati kita itu dikasih bukan untuk yang jelek-jelek, bukan mendendam. Jadi semoga kita bisa mengamalkan ayat ini, bahwa seluruh nikmat Allah itu sebenarnya tujuannya digunakan untuk kebaikan. Kemudian nikmat berikutnya, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjuki kita an-najdain, dua jalan. Tafsir menyebutkan Allah telah beritahu kita, menunjuki kita dua jalan, satu jalan kebaikan, yang satu lagi jalan keburukan. Kita tahu kok bahwa ini baik dampaknya, ini buruk dampaknya. Dihubungkan dengan ayat sebelumnya, ada 3 nikmat, tambah ini 4 nikmat. Gunakan itu untuk kebaikan duniamu dan kebaikan akhiratmu. Banyak orang menggunakan nikmat matanya hanya untuk mengejar kebaikan dunia. Di ayat ini Allah perintahkan, gunakan matamu, lisanmu, bibirmu, hatimu, gunakan itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jujur, Pak, ada nggak orang itu ketika alam naja'allahu ainain, dikasih mata oleh Allah, itu dipergunakan hanya untuk ngejar dunia? Ada nggak, Pak? Dikasih mata hanya untuk kebahagiaan dunia, ada nggak? Banyak. Kenapa saya katakan banyak? Di ayat lain, qalilam matas, sedikit, Pak, yang bersyukur, lebih banyak yang nggak bersyukur. Jadi lewat mata ini sebenarnya kita gunakan untuk bahagia dunia akhirat. Jangan hanya kita kejar dunia lewat mata, tapi kejar juga akhirat lewat mata kita. Nah, jadi lidah juga begitu.
Bibir juga begitu. Kita gunakan untuk mengejar, cari sedapat mungkin, sungguh-sungguh cari kebahagiaan dunia dan akhirat. Seluruh nikmat Allah tujuannya seperti itu. Nah, ketika kita melangkah itu, Allah tunjuki dua jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Nah, ada Pak orang yang nggak ngerti, udah dewasa nggak ngerti dia ini baik, ini buruk, udah dewasa Pak. Siapa di antaranya Pak? Udah dewasa tapi nggak ngerti mana ini, mana baik, mana buruk. Maaf, orang yang hilang ingatan. Hilang ingatan beneran. Iya, bukan bukan hilang ingatan acting. Ternyata ada orang yang gila yang kaya raya Pak. Iya, modus. Nah, ini orang yang hilang ingatan beneran. Kan kita suka lihat di jalan, maaf, itu nggak pakai busana Pak. Busananya kadang-kadang compang-camping, bahkan auratnya terbuka. Ingatannya udah hilang, dia nggak bisa bedakan mana jalan baik, mana jalan buruk. Bahkan dia mah dalam tanda kutip wena. Apa wenanya? Nggak sholat Pak, bener. Jadi kalau mau nggak wajib sholat, iya. Yang gila beneran itu nggak ngerti mana baik, mana buruk. Sholat pun nggak wajib dia, karena hilang ingatan, nggak terkena taklif. Nah, kita ini sehat akal kita, dikasih tahu dampaknya baik bagimu dunia dan akhirat kalau begini. Dampaknya buruk bagimu dunia akhirat kalau kamu pilih jalan yang ini. Nah, kira-kira Pak, Allah kan udah kasih tahu nih, ini jalan kebaikan dunia akhirat, ini buruk. Kira-kira yang Allah mau kita milih yang mana? Jalan kebaikan atau keburukan? Yang Allah mau. Nah, ayatnya berlanjut. Tadi kan wa'adainahum najdain falaqta'amal aqabah. Kalau Bapak baca Quran surat, baca Al-Qari'ah atau Al-Humazah, itu ujungnya dua-duanya hak besar. Hak besar itu bagian dari huruf hamas. Apa hamas? Satu, keluar udara. Dua, lembut. Jadi wailul likulli humazatin lumazah. Terasa angin dan lembut. Wailul likulli humazatin lumazah. Jangan wailul likulli humazatin lumazah. Jangan. Hamas, keluar angin dan lembut. Alladzi jama'a malan wa'ad. Dada itu Pak, ibarat istri kita usap. Dada, jangan dada. Dada. Al-qari'atu mal-qari'ah. Jadi bukan al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Bukan mal-qari'ah. Nah, diusap Pak istrinya, jangan dijentulin. Qari'ah. فَمَنْ
ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan syarran yarah. Gitu ya. Kita lanjut. Falaqtahamal aqabah. Dikasih tahu ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Maka kata Allah, pilihlah jalan yang baik-baik itu. Bukankah falaqtahamal aqabah? Bukankah sebaiknya kamu pilih jalan yang mendaki? Ternyata jalan mendaki itu apa? Jalan mendaki itu tafsirnya al-khair al-ma'ruf. Jalan mendaki itu adalah jalan kebaikan. Kalau kata mendaki, Pak, maaf, mendaki berarti mudah apa sulit, Pak? Kalau mendaki sulit. Jalan mendaki itu sulit, sukar, tapi itu adalah jalan kebaikan. Pilihlah jalan yang itu. Tapi kamu akan menemukan jalan itu sukar dan sulit. Tafsir berikutnya, lakukan jalan itu, pilih jalan itu dengan dengan semangat. Karena Allah tahu bagi kita jalan itu sulit, maka semangatlah ketika memilih jalan kebaikan. Semangat kata Allah kalau memilih jalan kebaikan. Kedua, sungguh-sungguhlah ketika sudah memilih jalan kebaikan. Pak, subuh kemari ada yang mudah melangkahnya. Kenapa? Udah terbiasa kayak bapak-bapak. Hari apa nih? Hari Ahad. Oh, ada kajian subuh, pengajian subuh. Yang sudah terbiasa enteng langkahnya. Kalau bapak ibu sudah terbiasa enteng langkahnya. Maaf, yang belum. Hari apa ini? Hari Ahad. Minggu keberapa ini? Ahad kedua. Siapa nih yang isi? Ustaz Sopari. Aduh, ngantuk lagi. Berat ini langkahnya. Ada yang berat, Pak. Kenapa? Itu kebaikan. Tapi tempuhlah itu dengan semangat dan sungguh-sungguh di ayat ini. Nggak mudah, Pak, kebaikan itu. Makanya jelas banget ayatnya, iqtahama. Sungguh-sungguh semangatlah menempuhnya kalau sudah pilih jalan kebaikan. Udah sampai di sini, Pak, masih berat nggak kita? Masih, Pak, berat ngelagain mata kita, Pak. Ya, Kak, mendaki, Pak, saya maklum. Mendaki udah sampai ringan di sini. Sampai di sini masih aja tuh setan nggak berhenti, Pak. Berat, Pak, mata kita. Apalagi faktor U ya. Uduh, kolesterol, ngasam ngurat. Berat, Pak. Makanya itu mendaki, pilih itu kata Allah. Jadi mengingatkan, silakan tafadhol. Kalau kakinya kesemutan, silakan ambil posisi wena nyaman. Mau diluruskan silahkan, kiri kanan silahkan, Pak. Ya. Jadi memang berat. Pala ketahamat aqobah. Memang mendaki berat, Pak. Nah, kemudian apa yang kita dapat ketika kita memilih jalan yang mendaki sulit, tapi itu kebaikan. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki yang sulit itu, kebaikan itu yang kamu pilih? Tahukah kamu, andaikan
akan kamu pilih itu, tahu nggak kamu, kata Allah, wa ma adraka. Ketika Allah menggunakan kata wa ma adraka, pertanyaannya, dan tahukah kamu? Maknanya di tafsir, di dunia ini tidak ada seorang pun yang akan tahu. Di dunia ini tidak akan pernah tahu. Ketika Allah menggunakan wama adraka, apa yang tidak pernah akan kita tahu di dunia ini ketika kita sudah memilih jalan yang baik, yang mendaki itu. Apa yang tidak pernah akan kita tahu? Satu tafsirnya, kita nanti akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Ahli tafsir menjelaskan betapa mulianya orang, betapa agungnya orang ketika dalam hidupnya dia memilih yang mendaki, yang berat itu, kebaikan itu, betapa agungnya dia. Kenapa? Dia akan melihat apa yang tidak pernah dia lihat. Kapan itu, Pak? Kita akan melihat yang tidak pernah kita lihat di dunia, siapapun. Kapan itu, Pak? Satu, saat sakaratul maut. Jadi ketika Bapak memilih kebaikan, sulit mendaki, nanti pada saat sakaratul maut, Bapak, saya, kita akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat di dunia saat sakaratul maut. Ada nggak yang pernah bayangkan bidadari? Ayo. Ada enggak? Ada, Pak. Sampai-sampai ngerekam video kan. Umi, ketika Umi sudah melihat video ini, saya insya Allah sudah bersama bidadari di surga. Siapa itu? Pelaku bom bunuh diri. Direkam itu, Pak. Sebelum melakukan aksinya. Anak-anak muda itu yang sempat rame dulu, itu bukan jalan bunuh diri, bukan jihad, bukan, Pak. Itu bukan paham kita. Melakukan bom bunuh diri, korbannya termasuk orang-orang muslim yang tidak berdosa. Itu bukan jihad, Pak. Bukan itu. Ada orang yang membayangkan bidadari, Pak. Kayak siapa ya? Ya. Kayak siapa ya? Mungkin itu. Jadi pada saat sakaratul maut kita akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat di dunia. Yang kedua, nanti saat kita di hari kiamat, itu balasan orang-orang yang memilih kebaikan. Saya ambil contoh populer, Pak. Ingat, mudah-mudahan ingat. Ketika Nabi menjelaskan ayat surat Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Di ayat ini Nabi pernah jelaskan kepada sahabat, kepada seorang istri yang kebingungan. Kenapa? Suaminya istri ini pernah saya sampaikan, suaminya namanya Sya'ban. Nah, Sya'ban ini waktu sakaratul maut istrinya dengar. Ketika sakarat dia mengucapkan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Pingsan. Sadar lagi, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Pingsan. Sadar lagi, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Akhirnya Sya'ban meninggal dunia. Istrinya dengar,
Wahai Rasulullah, kenapa suamiku saat sekarat ngomong 3 kalimat tadi? Apa maksudnya? Nabi baca ayat tadi, Qaf 22, laqad kunta fi ghaflatin sampai akhir ayat. Nabi jelaskan, pada saat suamimu sakaratul maut, dia melihat balasan dari amal-amalnya waktu di dunia. Kalimat pertama, kenapa tidak lebih jauh? Saat sakaratul maut, Allah sudah memperlihatkan balasannya ketika suamimu melangkah ke masjid. Ternyata nikmat melangkah ke masjid itu sudah Allah perlihatkan kepada suamimu tatkala dia sakaratul maut. Dia katakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa Pak? Sa'ban itu ke masjid 3 kilometer dari rumahnya. 3 kilo Pak. Berapa kilo Pak Samsudin? 500 kilo. Sa'ban 3 kilo Pak berjamaah. Gak pernah absen. Tiap jam menempuh jalan 3 kilo Pak. Gak pernah absen. Absennya sholat subuh gak datang. 1 kali. Ternyata yang menyebabkan dia gak datang itu karena meninggal. Baru gak bisa datang berjamaah ke masjid karena meninggal Pak. 3 kilo dikasih nikmat balasannya oleh Allah saat sakaratul maut. Apa kata dia? Ya Allah, kenapa gak lebih jauh? 3 kilo aja balasannya kayak gitu, apalagi lebih jauh jalannya. Nah kalau kita jangan berkata, ya kalau gitu yang masuk surga motor saya dong. Ya kadang-kadang, maaf ya, orang bikin rumah macem-macem Pak. Makanya pernah tuh seorang sahabat, kenapa sih nggak milih dekat masjid? Diadukan ke Nabi, kan pengennya dekat masjid. Wahai Rasulullah, itu ada sahabat malah pengen rumahnya jauh dari masjid, bukan Sa'ban, lain lagi. Ditanya Rasulullah, apa motivasi kamu kok milih jauh dari masjid, bukan dekat dengan masjid? Biar langkah-langkah kaki saya lebih banyak. Makanya hadisnya ada tuh, kanat futuwatuhu ihdaha takhuttu khotiatan wal ukhra tarfa'u darajatan. Orang yang berangkat ke masjid kemudian dia melaksanakan kewajiban agama, sholat berjamaah, nuntut ilmu, setiap langkah-langkahnya 1 langkah menghapus dosa. 1 langkah. Berapa langkah tadi itu? Langkah yang lain Allah tinggikan derajatnya. Kita tempuh itu walaupun kadang sulit dan mendaki. Kita akan lihat apa yang tidak pernah kita lihat di dunia, yaitu nanti saat sakaratul maut. Udah suruk belum ya? Belum ya? Masih kuat Pak? Kuat Pak? Mantap Bapak nih. Lanjut. Lanjut. Saya lanjutkan. Tadi kan wama adraka mal aqabah. Yang kedua, nanti kita akan mendapatkan apa yang tidak pernah kita bayangkan waktu hidup. Di luar bayangan kita. Kita akan mendapatkan nikmat yang tidak pernah kita bayangkan dalam hidup. Saking agungnya nikmat itu. Ketika kita memilih jalan kebaikan. Wa ma adraka mal aqabah.
Kemudian Pak, ayat berikutnya singkat-singkat saja. Ayat selanjutnya dijelaskan lebih detail berikutnya, yaitu jalan kebaikan yang mendaki yang sulit itu. Apa bentuknya jalan itu? Di antaranya di ayat ini, ayat 13 berikutnya, fakku raqabah, melepaskan perbudakan. Pak, di zaman sekarang adakah perbudakan seperti di zaman Rasulullah? Ada nggak Pak sekarang? Sudah tidak ada. Lalu maksud ayat ini melepaskan perbudakan apa? Perbudakan seperti dulu udah nggak ada. Ada seorang ulama bernama, kita tahu nih, Syekh Mahfud Syaltun, dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syariah ada bentuk perbudakan modern, yaitu perbudakan harta benda. Banyak orang yang menjadi budak-budak harta. Apa saja demi harta dia lakukan. Ada lagi budak-budak model baru, maaf, kekuasaan. Apa saja untuk meraih kekuasaan, namanya budak Pak, diikutin sama anak buahnya itu. Budak kan apa kata tuannya? Demi kekuasaan apa saja Pak dikerjakan, ditempuh. Jujur Pak, untuk menjadi anggota dewan butuh uang nggak? Butuh ya Pak? Banyak Pak. Caleg itu butuh dana, butuh dana. Nah kadang-kadang halal haram dihajar terus. Banyak orang yang menjadi budak-budak kekuasaan. Nah berikutnya apa? Melepaskan yang berikutnya, memberikan kebebasan, melepaskan orang yang terlilit kesulitan. Fakku raqabah, beda Pak. Terikat tangan dengan terlilit seluruh tubuh. Fakku raqabah, membantu orang yang terlilit kesulitan. Bebaskan dia dari terlilit kesulitan. Bukan cuma sekedar terikat tangan, tapi terlilit, susah sekali dia Pak. Contoh, ada orang famili kita butuh dana untuk berobat, kesana kemari, pinjam sana pinjam sini nggak dapat, tabungan nggak ada, datang ke kita saudaranya, saya butuh dana berapa, 15 juta untuk biaya kesehatan ini, tambahan biaya operasi, atau obatnya mahal, ICU berapa, 15 juta. Saya udah kesana kemari nggak dapat. Sulit Bang, sulit Mas, bisa bantu saya nggak? Berat nggak Pak? 15 juta cash, berat nggak Pak? Bapak-bapak sih ringan. 15 juta, apalagi itu yang ada di tangan. Cuma itu, ada rekening dan nggak banyak. Rekening kita nggak banyak, di tangan 15 juta. Sementara ini saudara kita sudah sangat terlilit kesulitan, butuh. Nah, kita berikan 15 juta dengan ikhlas, dengan mudah. Wa ma adraka mal aqabah.
manusia itu sangat agung, sangat mulia. Dia akan melihat apa yang tidak pernah dia lihat nanti balasannya di hari kiamat. Lepaskan Pak saudara-saudara kita yang sedang terlilit kesulitan. Itu mendaki memang sulit ya. Apalagi kalau kita udah punya anak, punya istri. Udahlah Pak, kasih aja 2 juta. Kan kita juga bisa bantu juga 2 juta. Yang lain kan ada saudaranya. Oh iya ya, nggak jadi kita. Memang berat, memang sulit, tapi itu jalan kebaikan. Nah, perbudakan yang mesti kita lepaskan adalah pola pikir Pak. Pola pikir kita materialistis, hedonisme, apa-apa ukurannya benda, materi. Kemuliaan orang dari benda, dari materi ya. Jadi ada Pak, entah di negeri mana nih, saya nggak tahu. Cari Pak di negeri mana. Pulang haji, tangannya gini-gini, ngasih tahu Mas. Negeri mana itu Pak? Di mana itu Pak? Turun dari pesawat, pulang haji nih, emak-emak. Di mana itu? Di Indonesia. Kenapa? Dianggap makmur, kaya, borju itu kalau banyak emasnya. Turun pulang haji Pak dari pesawat, made in Haji Al Indonesia. Emasnya asli atau imitasi Pak? Ternyata iya Allah, imitasi apa? Ini Allah, budaya Pak, pola pikir. Bahkan yang nyoret-nyoret, gua apa tuh? Gua mana Pak Heri? Gua Hero apa gua Sur? Pokoknya gua itulah. Orang mana? Indonesia. Indonesia nya mana? Depok. Ya Allah. Di Jawa Barat ini Bekasi ya masuk. Asli saya Pak, asli saya Depok, Kelapa II, Makobrimob. Sekarang tinggal di Kapling DKI Cipayung. 93 saya Kapling DKI. Asalnya yaitu Depok Pak, yang nyoret-nyoret itu saya itu. Innalillahi ya Allah. Itu budaya, itu pola pikir itu. Di mana-mana coret-coret. Terakhir yang bunuh ibunya, melukai ayahnya, terakhir nih viral orang mana? Depok lagi. Aduh Pak, saya Depok ini. Dulu corona pertama di mana? Depok. Jadi nggak enak saya orang Depok padahal nih. Nah, jadi luar biasa Pak. Itu banyak budak-budak harta, budak-budak kekuasaan, budak-budak pola pikir. Itu penjajahan sekarang itu. Ya mesti kita lepaskan itu. Sampai-sampai orang, jadi kalau pembahasan yang lalu itu kan sampai mengatakan muslim yang lain itu musuh Allah, padahal sama-sama sholat wajib 5 waktu, sama-sama sholat. Cuma karena perbedaan politik dikatakan saudaranya itu musuh Allah, budak kekuasaan itu Pak. Kan nggak boleh kata Nabi, man da'a rajulin bil kufri au qala aduwallah illa hara alaihi. Barang siapa yang memanggil saudaranya muslim dengan panggilan kafir,
atau kita katakan Anda musuh Allah, sebenarnya kitalah yang musuh Allah yang memanggilnya itu. Banyak orang-orang yang menjadi budak kekuasaan. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, insya Allah ada kesempatan yang lain kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Saya persilakan kalau ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallazi ansha'akum katakanlah bahwa dialah Allah yang menciptakan manusia dan melengkapinya dengan penglihatan, pendengaran, serta hati. Qalilan ma tashkurun. Namun sedikit sekali manusia yang bersyukur. Yang menjadi pertanyaan saya, faktor-faktor apa yang menyebabkan manusia itu kurangnya bersyukur atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Al-Mulk, ya. Katakanlah Dia cuma Allah, bukan yang lain. Qul huwa alladzi ansha'akum, qul walladzi ja'ala lakumus sam'a, yang telah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi cuma Allah yang menjadikan itu semua. Yang lain hanya menjadi sebab, sumbernya dari Allah. Pendengaran, penglihatan dan hati. Afidah itu hati yang terdalam, hati yang paling dalam. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Ketika kita berdoa, maka itu kan ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Kenapa ulama mencantumkan ketika memulai doa itu dengan alhamdulillah, dengan pujian? Kita diingatkan bahwa sudah banyak yang kita terima nikmat dari Allah daripada yang belum kita terima. Saya ulangi, nikmat Allah sudah lebih banyak yang kita terima daripada yang belum kita terima. Makanya alhamdulillah, sebelum kita minta yang baru, kita diingatkan sudah lebih banyak yang dikasih oleh Allah. Ternyata yaitu manusia selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, Pak. Tuntunan doa seperti itu. Ketika meminta yang baru, diingatkan alhamdulillah sudah dikasih lebih banyak ketimbang yang belum dikasih. Orang selalu merasa kurang. Yang kedua, kenapa juga orang sedikit yang bersyukur? Itu sampai-sampai Nabi
ketika sholat malam, beliau ketika memulai sampai menjelang subuh menangis itu. Istri beliau tanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Bukankah dosa-dosa Anda yang belum, dosa-dosa Anda seluruhnya sudah diampuni? Kenapa Anda sampai menangis? Jawab Nabi, aku menangis karena aku merasa belum benar-benar menjadi orang yang bersyukur. Sampai Nabi pun merasa begitu, Pak. Padahal tingkat kesyukurannya luar biasa. Nah, bersyukurlah semampu kita, semaksimal mungkin. Karena sehebat apapun syukur kita, itu untuk mencapai kesempurnaan itu sulit, Pak. Sampai Nabi pun merasa, aku merasa belum menjadi orang yang bersyukur. Bersyukurlah sekuat tenaga, semampu kita. Makanya ketika sholat, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berikutnya kita ucapkan apa, Pak? Istighfar. Kita minta ampun andaikan syukur kita belum sempurna. Kita minta ampun andaikan sholat yang kita kerjakan tadi belum sempurna. Istighfar kita. Jadi itu apa? Banyak orang yang memang selalu merasa kurang dan kadang lupa ketika dikasih nikmat itu sebenarnya digunakan untuk apa. Jadi yang ketiga, kalau kita mau bersyukur, ingat, gunakan sesuai yang Allah perintahkan. Dikasih tangan untuk apa? Ketika untuk memegang kebaikan, melakukan kebaikan, ini dia bersyukur lewat tangannya. Jadi digunakan untuk apa? Selalu ingat itu. Itu jawaban saya, Pak Herman Felani, artis di masa lampaunya. Herman Felani. Iya, cukup ya. Mari kita tutup kajian kita. Kalau pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga nanti Allah mengumpulkan kita bersama kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman sakiya, rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.